Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Sugianti akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah diversity dalam perusahaan dan cara penyelesaiannya pada PT Chevron Duri. Penerapan keragaman manajemen di Indonesia dipandang sangat perlu. Selain disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, juga disebabkan oleh keragaman yang berasal dari Indonesia itu sendiri. Jika keragaman dikelola dengan baik, maka dapat mencegah timbulnya konflik dan memaksimalkan keunggulan-keunggulan yang dapat diperoleh dari keragaman sumber daya manusia itu sendiri. Perkembangan bisnis yang semakin pesat dan banyaknya pesaing-pesaing baru yang muncul membuat PT Chevron Duri untuk berinvestasi dengan melakukan pengembangan dan regenerasi terhadap karyawan. Regenerasi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang sehat dalam hal komposisi usia maupun jabatan. PT Chevron Duri senantiasa untuk mengelola proses rekrutmen dengan baik agar menghasilkan sumber daya manusia yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Sistem rekrutmen dilakukan secara transparan dan fair, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan pegawai untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Baik, saya Muhammad Ali Hasibuan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kami, yakni yang jadi pembahasan saya ialah bahan dan metode. Sebelum kita masuk ke pembahasannya ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan metode dan bahan ini. Jadi, pengertian metode penelitian ini adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi dan data-data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Maka metode penelitian ini memberikan gambaran ataupun rancangan penelitian yang meliputi antara lain seperti prosedur-prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan dengan langkah apa data-data tersebut dapat diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Jadi pengertian metode penelitian ini menurut para ahli, yang pertama itu menurut Nasir. Nasir menjelaskan bahwa metode penelitian ialah cara utama yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Jadi metode penelitian ini adalah deskripsi di mana peneliti mengumpulkan data dan mencatat informasi sebagaimana yang telah diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan masalah diversity yang terjadi dalam perusahaan serta mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan di PT Chevron Duri bertempatan di Duri, Talang Mandi, Kabupaten Bengkalis. Dan yang kedua, bahan. Yang dimaksud dengan bahan ialah hal yang diperlukan untuk suatu penelitian, baik biasanya dalam percobaan sains maupun dalam melakukan penelitian. Jadi, dalam pembahasan ini yang menjadi bahan ialah peneliti, pedoman, beserta PT Chevron Duri. Materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penerapan diversity management dalam rangka meraih competitive advantage di PT Chevron Duri. Yang pertama yaitu pandangan terhadap diversity dan diversity management. Penerapan manajemen keragaman oleh perusahaan dimulai dengan budaya dan nilai-nilai yang harus dipahami oleh seluruh anggota perusahaan. Jika kita lihat dari iklim keragaman PT Chevron Duri, ini memiliki 5 aspek, di antaranya yaitu adanya gender, usia, suku, atau etnis, agama, dan kondisi fisik. Presentasi terbesar adalah tenaga kerja untuk beberapa divisi yang memiliki karakteristik kerja, yang mana membutuhkan tenaga kerja fisik.
Adapun tenaga kerja tersebut memiliki latar belakang suku yang berbeda-beda. Untuk aspek keagamaan selanjutnya yaitu kemampuan fisik, yang mana kemampuan fisik ini bisa dilihat dari cacat atau tidak cacatnya. Dengan menyadari bahwa tulang punggung perusahaan adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang baik, maka perusahaan tersebut bisa dipastikan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya. Maka PT Chevron ini sangat peduli sehingga mereka memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sumber daya manusia yang dimiliki dengan memperhatikan dan merencanakan strategi-strategi untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Nuraini dengan NIM 1204012132 akan melanjutkan materi dari teman saya. B. Bentuk penerapan diversity management. Di PT Chevron Duri, bentuk diversity manajemennya yaitu ditunjukkan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas olahraga untuk karyawan, kegiatan yang mendukung hobi karyawan seperti misalnya musik, kegiatan keagamaan yaitu kesempatan untuk merayakan hari raya keagamaan yang langsung difasilitasi oleh perusahaan PT Chevron Duri, dan juga pemberian cuti. Perusahaan menempatkan aspek kesejahteraan karyawan dalam posisi yang tinggi dengan memberikan fasilitas kesehatan bagi karyawan dan keluarga serta program pasca kerja yang dapat memberikan ketenangan di masa yang akan datang. Sesuai dengan pernyataan Bangun 2012 bahwa salah satu cara mengelola keragaman yaitu dengan memberikan kepercayaan penuh kepada anggota minoritas dalam berkreasi dan mengembangkan kegiatan-kegiatan organisasi. Melalui cara tersebut, para anggota minoritas pun merasa organisasi merupakan bagian dari hidupnya, sehingga mencurahkan segala kemampuan untuk membuat semua karyawan peka terhadap kebutuhan akan perbedaan nilai, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan kerjasama antar individu dalam organisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat yang dirasakan oleh PT Chevron Duri dengan adanya diversity management. Pertama, yaitu dalam suatu perusahaan, kita dapat mengetahui bahwa orang-orang memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa dalam suatu kelompok yang beragam, mereka memiliki pengalaman maupun pemikiran yang luas dalam menghadapi maupun melakukan suatu pendekatan masalah. Nah, yang terakhir yaitu dapat menghasilkan banyak solusi sehingga suatu perusahaan dapat menghasilkan suatu keunggulan yang kompetitif. Halo, aku Dinda dan sekarang aku akan menjelaskan bagian D dari jurnal yang telah kami tulis, yaitu praktik penerapan diversity management. Yang pertama ada rekrutmen. Prioritas dari PT Chevron Duri yang telah kami teliti adalah membangun sumber daya manusia dengan keterampilan yang unggul. Dalam proses rekrutmen ini, PT Chevron Duri berusaha untuk menarik masyarakat yang mempunyai kualitas dan potensi yang baik untuk menempati posisi yang ditawarkan. Perusahaan juga berusaha menarik masyarakat yang berkualitas dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk bergabung dalam perusahaan. Yang kedua yaitu seleksi. Seleksi di PT Chevron Duri dilaksanakan setelah pengrekrutan calon karyawan. Kemudian calon karyawan akan memasuki tahap program mentoring, yaitu magang selama 1 tahun untuk karyawan dasar penerimaan sarjana dan 2 tahun untuk dasar penerimaan D3 maupun SLTA. Kemudian karyawan memasuki proses evaluasi dan tes kesehatan serta memasuki masa percobaan selama 3 bulan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu yang ketiga, pelatihan. Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan karyawan, maka suatu perusahaan akan memberikan kesempatan karyawan untuk mengikuti pelatihan. Nah, di sini bahwasanya suatu perusahaan akan mengadakan pelatihan khusus untuk para karyawannya. Agar apa? Agar kualitas dan kuantitas karyawan tersebut bisa berkembang dari hari ke hari. Selanjutnya yang keempat yaitu promosi. Perusahaan melakukan penempatan dan berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi kemampuan yang ada pada diri karyawan tersebut diperlukan untuk pekerjaannya.
PT Chevron Duri secara bijak mengkaji praktik-praktik yang berkaitan dengan rekrumen, pengembangan karir dan promosi. Nah, di PT Chevron Duri ini ada banyak pengembangan, terutamanya di bidang promosi ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. 5. Kompensasi. Sistem yang diberikan PT kepada karyawannya ada 3 komponen utama, yaitu pemberian gaji, kesejahteraan, serta benefit. Pengelolaan kinerja dilakukan dengan 2 macam penilaian, yaitu penilaian KPI hingga ke tingkat individu yang disusun berdasarkan hasil turunan dari KPI perusahaan, dan penilaian soft kompetensi 360 derajat. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan pengembangan diri, pengembangan karir karyawan, dan juga untuk memperoleh hasil penilaian kinerja yang objektif dan transparan. 6. Kesehatan dan keselamatan karyawan. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap karyawannya. Tanggung jawab ini dilakukan dengan menciptakan tempat yang aman dan nyaman, memastikan dan memperbaiki kesehatan, keselamatan, dan keamanan karyawan. Manajemen K3 ini telah menjadi budaya perusahaan. Oleh karenanya, seluruh karyawan ikut serta dalam menciptakan kerja yang aman dan nyaman. Baik, dari materi yang disampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa penerapan diversity dalam perusahaan menyadari bahwa setiap keragaman atau perbedaan yang ada merupakan kekayaan dari segi ide, inovasi, dan kreatif dan lain sebagainya, pasti harus dikelola dan dimaksimalkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menjadi potensi untuk membangun tenaga kerja yang terlibat dan bekerja memiliki pemahaman yang lebih baik dan asas yang lebih baik. Penerapan bertujuan untuk mencegah gesekan atau konflik antar individu. Dengan many peraturan pemerintah untuk mengolah keragaman ini, kemudian menjadi strategi perusahaan untuk mencapai sasaran visi dan misi suatu perusahaan. Dengan adanya manajemen diversity ini, kita bisa tahu bahwa orang-orang dan latar belakang suatu pemikiran yang berbeda-beda dalam menyikapi sesuatu dari kelompok-kelompok yang beragam ini. Mereka memiliki pengalaman maupun pemikiran yang luas dalam menghadapi maupun melakukan pendekatan suatu masalah. Jadi, dengan adanya diversity ini, karyawan dapat menghargai maupun toleran dan akan lebih produktif, loyal, dan berkomitmen dalam menjalankan visi dan misi suatu perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.